Oke, saya lanjut ya. Eh, Saya mau menjelaskan mana yang lain nih yang Ida nih. Waktu pengenalan materi video nggak bisa. Yang lain bisa tuh Mbak, kan ada di YouTube. Ada di YouTube kan? Coba nih, saya mau materi pembelajaran yang tadi ya, penjelasan ya. Ada 3 kan? Mengenai bentar. Kita mulai dari agama Islam ya. Ya, sudah banyak yang masuk. Yang baru-baru mana nih? Kuswanti. Ini saya aneh ya, harusnya saya pengennya foto di sininya nih. Kok tahu-tahu yang keluar malah di desktop yang dia lagi diajarin. Nggak apa-apa. Tuh yang baru belum ya. Baru Mbak Cili. Ida belum. Tadi Ida katanya bisa. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, rencananya kan hari ini ada perkenalan dengan tutor. Tapi tadi tutor matematiknya itu mendadak dia laptopnya kesiram air. Dia minum di sebelahnya ada air, jadi nggak bisa kenalan, dia rusak. Jadi mau diservis dulu. Tapi saya usahakan tetap dalam beberapa hari ini untuk kenalan dengan kalian walaupun hanya melalui Skype ya. Jadi tolong disabarkan dulu. Nah, ini malam ini saya tuh akan mengajarkan atau menjelaskan mengenai kontrak belajar mandiri. Ya, kontrak belajar mandiri ini adalah salah satu yang kalian harus sepakati. Jadi, saya nggak mau yang neko-neko. Artinya, kalau memang pembelajaran itu bisa dilakukan secara mandiri, ya sudah, lakukan aja dengan mandiri, nggak perlu di kelas fisik. Justru di pembelajaran mandiri itu kalian ditantang untuk berkreasi, ya. Jadi nggak perlu diadakan lagi tutornya cukup mengetahui, ya kan, nanti tapi dicek. Ini juga melatih kalian untuk konsekuen dengan apa yang ditandatangani harus diserahkan sesuai waktu yang ditetapkan, ya kan. Nah, ini kan kalian yang sepakati antara siswa dengan tutor diketahui oleh yayasan, ya kan. Jadi ini melatih konsekuen kalian, ya. Contoh ya, lihat nih, pembelajaran agama Islam ya. Nanti tuh nama diisi, tempat tanggal lahir, nomor induk. Sebentar, nomor induk saya kirim malam ini. Terus ini sudah diisi ya.
tingkatan sama semester. Nah, agama. Ya, jadi kalian itu langkah awal itu yang file PDF itu di download dulu ya. Di download, caranya adalah harus pakai Acrobat Reader. Ada yang belum bisa untuk download. Mbak Cili itu di download ya nanti ya. Lihat di file, di grup lihat di file. Ya. Itu di download dulu. Kalau Pak itu halamannya banyak banget, jangan dilihat halamannya. Lihatnya adalah yang dibacanya berapa halaman. Halamannya 300 juga kalau nggak pernah dibaca kan percuma. Ya, kalian lihat halamannya terus dibaca. Nah, setelah dibaca, baca-baca bukunya, nah kalian lihat tugasnya ini yang harus diserahkan nih apa. Ya kan? Kalau tugas yang diserahkan itu berarti apa? Kalau yang belajar mandiri itu adalah kalian diminta untuk, ya kan, ini mandiri agama Islam, ya. Jadi set ya. Ya kan, kalian diminta untuk apa? Bentar, saya lupa. Ya, kalian diminta untuk mengerjakan tugas apa? Siapa yang tahu? Ini ya. Pak, gambarnya nggak kelihatan. Iya, saya juga lagi mau gede ini. Gimana cara gede ini? Bentar. Oke, jadi kalau yang pelajaran agama itu, ya, saya sedikit jelaskan. Kalau yang pelajaran agama adalah ya, satu ya, siswa bisa memahami tentang tujuannya nih kalian belajar ya. Ya, tujuannya kalian belajar ini adalah satu, aduh nih apa lagi? Ya, siswa bisa memahami tentang proses penciptaan manusia. Ya, kewajiban manusia di dunia dalam beribadah dan tentang manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Ya, ini tujuan belajarnya. Terus kalian diminta tugasnya itu adalah mendengarkan nasihat agama yang ada di internet. Artinya yang ada di internet itu apa namanya? Bisa jadi ngambil dari YouTube, ya. Dan berbagai media yang berisi tentang judul poin 1. Kalian misalkan ada pengajian online di Taiwan, tapi materinya yang terkait dengan penciptaan manusia, kewajiban manusia di dunia dalam beribadah dan lain-lain ya, atau cari di YouTube. Nah, setelah itu dibuat rangkuman dalam bentuk paper. Dalam bentuk paper tahu kan? Dalam bentuk paper tuh dalam bentuk tulisan yang dilengkapi dengan ayat-ayat pendukung. Nah, kalau dilengkapi ayat-ayat pendukung berarti kalian sudah harus baca bukunya dulu. Ya. Nah, terus diketik rapi minimal 2 halaman A4 dan dituliskan dari mana sumber nasihat agama tersebut yang didapat. Ini kira-kira sampai di poin 2 ini ada yang belum paham. Coba. Ini diketik ya, bukan ditulis tangan. Kenapa Pak? Saya nggak punya laptop. Kan bisa itu pakai apa namanya, teks. Banyaklah media untuk ngetik ya. Pakai, nanti saya kasih notepad juga bisa ya. Pakai notepad bisa ya. Terus kalau dilengkapi dengan ayat-ayat pendukung berarti cara nulis ayat-ayatnya itu gimana? Kan gitu. Bisa cari di internet ya, terus diselipin, di insert
Ya, kemarin udah belajar kan? Nah, itu tadi tuh yang Ella tuh tanya tuh, kalau diketik itu tulisan Arab gimana? Ella bisa bentuk tulisan Arabnya itu cari aja Ella di Google, tulis. Misalkan kalian mau tulis tentang surat Al-Baqarah, kan di situ kan ada ya, surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ kan di bukunya ada tuh bab 1, dilihat ya nanti ya. Nah, kamu ketik aja di Google surat Al-Baqarah ayat 30, itu pasti nanti ada deh. Gitu ya. Terus kalau misalkan itu di foto Pak juga boleh. Habis itu diedit pakai Paint gitu. Jadi belajar mandiri itu bukan hanya dari sisi pembelajaran agamanya aja, tapi perpaduan tuh udah semua tuh. Ya kan, dari mulai komputer, ya kan, gimana cara masukin huruf Arab itu yang tadi bisa jadi masuk ke mana? Ke semuanya gitu. Jadi itu udah lebih dari pembelajaran agama, ya. Maksudnya di copy. Iya, di copy. Di copy, di sort bisa ya, di sort tuh di apa ya, di sort tuh di border, terus di klik kanan, di copy, pindahin ke situ. Bisa, kalian nanti bisa. Pokoknya kalau yang ada yang nggak bisa, tanya, nanti saya ajarkan ya. Tuh yang kedua, jadi dibuat 2 halaman A4 ya, itu. Terus di print nggak usah, nanti di save aja, kirim filenya ke email Pendidikan Kesetaraan Taiwan. Itu yang nomor 1. Yang kedua, memahami 99 sifat Allah dan selalu berprasangka baik atau husnuzon, baik kepada Allah maupun kepada manusia. 99 sifat Allah disebutnya apa? Udah tahu kan? Asmaul Husna. Nah, ini yang kedua. Ya, dalam yang poin pertama, tugasnya adalah membuat dalam kertas A4 sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Ya, betul. Boleh kalian ambil dari internet, gampang itu, ya kan? Cari Asmaul Husna, keluar semua, ya kan? Tuh. Terus yang kedua, minimal hafal 33 sifat Allah. Yang tadi itu dari 99 kamu hafal sepertiganya aja. Terus nanti dites sama saya. Ini sorry ya, ini berikut artinya ya. Misalkan ya ya Muhaiminu, ya Azizu, ya Gofaru, ya Mutakabir, itu artinya apa? Ya kan? Ya Aziz, ya kan? Ya Gofur, artinya apa? Ya, nanti dites ya. Ini 4 bulan, nggak dari 99 itu nggak perlu hafal semua. Ya, hafal semua lebih bagus. Ya, tapi kalau hafal 33 aja udah cukup. Yang punya anak sekolah di SD itu, yang sekolah di agama Islam, itu pasti anaknya udah hafal, ya kan? Anak saya aja udah hafal di luar kepala, ya kan? Ya Azizu, ya Gofaru, ya Muhaiminu, ya Mutakabir. Terus kalau di SD gampang ngapalinnya karena pakai lagu dan anak-anak itu kan pikirannya masih belum banyak, ya kan? Pak, kertas A4 itu nggak tahu, harus tahu. Kertas A4 itu adalah jenis kertas kalau kalian datang ke fotokopi. Ada yang kertas jenisnya legal, ada yang kertas jenisnya A4. A4 itu lebih pendek daripada legal. Kalian datang ke kertas fotokopi, bilang itu kertas fotokopi itu biasanya jenisnya ada 2, legal atau apa namanya, A4 ya. Itu jenis kertas tuh ya. Jadi jenis kertas itu banyak, cuma diantaranya itu ya tadi ya. Jadi legal dan A4. Nah, A4 itu adalah salah satu jenis kertas ya. Oke. Ini agama. Itu udah agama, itu aja ya. Ada lagi yang belum jelas tentang agama, legal dan A4. Nah, itu kalian hanya diminta untuk ya membuat
Asmaul Husna. Ya, Pak, kertas A4 itu aku nggak tahu. Udah dijawab ya tadi ya. Terus ada lagi nggak agama nih yang belum jelas? Kertas A4 itu untuk apanya, Pak? Apa ya? Jadi gini, kan ada kertas fotokopi, ya. Kamu tulis tugas kamu itu di kertas A4 yang poin B-nya, ya. Yang agama Islam nomor 2 poin B. Membuat dalam kertas A4 sifat-sifat Allah. Maksudnya ditulis maksudnya, ya. Ditulis dalam A4 99 sifat Allah itu ditulis. Kertas HVS. HVS itu jenis, ya. Jenisnya tuh HVS, ya. Gitu. Ya bener, HVS orang sering bilang kertas HVS, tapi HVS itu lebih ke kertas legal yang lebih panjang, ya. Gitu, lebih. Nah, tapi ada yang lebih pendek itu kertas A4. Coba deh sekali-sekali ke toko buku atau ke tukang fotokopi, tanya, ya. Tuh, kertas HVS, ya. Ya, boleh. Kalau Asmaul Husna, boleh tulisan tangan, boleh ngambil dari internet. Jadi internet digabung, ya, di apa namanya, dimasukin satu persatu gitu ya. Terus artinya. Oke, selamat malam. Maaf, nggak apa-apa. Udah paham ya? Gitu. Ya. Terus agama sudah, bisa saya lompat ke yang lain? Ya. Sudah agama, ada yang belum jelas di tugas agama? Ya, jadi tugas agama itu adalah itu tadi. Terus sebelum diisi, sebelum ditandatangani, dibaca dulu tugasnya. Kalau tugasnya udah jelas semua, ya, baru nanti ditandatangan. Kamu di sebelah kanan, ya. Tadi sebelah kirinya tutor. Saya belum paham. Yang belum paham di mana, Tia? Saya sering keluar gambar-gambar gini nih. Terus, baru masuk. Ya, nanti dengar rekamannya ya. Jadi tugas agama dikerjakan sesuai dengan kontrak belajar. Urutannya dibaca dulu kontrak belajar. Kalau sudah dibaca, dipahami dulu, ya kan? Terus ditandatangani. Udah ditandatangani, diserahkan. Setelah diserahkan, kamu kerjakan tugasnya, diserahkan itu nanti. Coba bayangin, sampai kapan? Sampai dengan 15 Juli 15 April sampai dengan 15 Juli. Ini salah nih. 15 Juli ya, nanti Julinya tuh 15 ya. 15 Juli 2015. Ya, lama kan? Gitu. Yang ngetik lewat HP itu yang poin 1, Mbak Lia. Kan ada 2 poin, Mbak Lia. Yang nomor 1 itu diketik pakai komputer atau pakai tab, ya. Pakai programnya apa saja. Bisa textbook atau pakai apapun yang medianya untuk ngetik, ya. Kalau yang poin nomor 2 itu ditulis di kertas A4, ya. Sudah paham? Nah ya, saya lanjut ya ke mata pelajaran yang berikut ya. Ini saya serahin nih. Habis ini tugas kontrak mandirinya ke tutornya. Pak Adi, nanti tolong ambilin nilai nih anak-anak ini gitu ya. Sekarang ke pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, coba saya pingin denger suaranya Cililuk. Coba kamu baca, udah baca belum filenya? Coba. Ya, dia pakai tablet ya. Oke. Saya nggak tahu tentang bola. Ya justru makanya belajar. Mbak Cili. Halo, Mbak Cili. Selamat malam. Gak ada suaranya. Mbak Ella. Coba Mbak Ella. Mbak Ella udah baca belum tadi? Belum sempat baca. Oh, belum sempat baca.
Aduh, kenapa itu? Mbak Ella juga pakai tab ya? Ya, ditulis di foto nggak apa-apa. Ya, Mbak Ella? Halo? Mbak Ella? Mbak Ella juga nggak ada suaranya ya? Oke, saya bacakan lagi ya. Yang kedua, tugas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, ini lagi-lagi kita langsung praktek. Ya, nggak ada tuh yang namanya kita nggak ada yang praktek. Pokoknya sama saya langsung praktek. Prakteknya gimana? Coba. Pertama, ya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian itu harus memahami dan mengetahui permainan sepak bola. Ya, hari gini belum mengetahui permainan sepak bola, waduh, nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Saya udah baca semua. Nah, oke, yang suka bola ya, hari ini hari gini nggak tahu permainan sepak bola itu, aduh, sangat-sangat disayangkan ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa memahami dan mengetahui permainan sepak bola. 1. Merangkum olahraga sepak bola, ditulis dalam 2 lembar kertas A4 dan diketik rapi. Dilengkapi dengan gambar-gambar pendukung seperti misalkan jika diperlukan ya, lapangan bolanya gimana ukurannya, gawangnya, pemain bola idolanya siapa, ya gitu loh. Mbak Ella yang nggak tahu ya emang harus tahu. Jadi anak SMA nanti nggak ngerti main bola itu berapa kali berapa lama gitu, nggak ngerti. Waduh, gimana itu nanti? Jadi main bola kan seumpamanya dibikin rangkuman di buku itu, ada di download, nanti dibaca. Bola itu permainannya 2 kali 45 menit, pemainnya ada 11 orang, makanya namanya kan kesebelasan ya kan. Lapangannya ukuran berapa kali berapa, gawangnya ukuran berapa, ya kan. Ya justru kalau nggak tahu memang jadi harus tahu, makanya belajar. Tapi belajarnya nggak usah bikin stres, ini aja langsung gitu loh. Yuk kita ngerangkum, ya kan, bola itu gimana sih gitu kan. Ya kan enak kan. Nah, terus itu yang pertama, harus 2 lembar itu udah cukup lah, ya kan. 2 lembar itu udah cukup, ada gambarnya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa Pak, saya nggak pakai gambar, ya nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa bisa memahami tentang permainan sepak bola. Tadi kan udah memahami tuh. Terus mengetahui liga sepak bola di salah satu negara di dunia, ya kan. Nah ini yang A, bisa menyebutkan 3 liga nasional sepak bola di 3 negara. Jadi kalian pernah dengar nggak kalau di Indonesia ada liga sepak bola namanya apa? LSI kan, Liga Super Indonesia. Itu artinya klub-klub sepak bola di Indonesia punya liga atau punya pertarungan namanya LSI atau ISL ya, ISL, Indonesia Super League. Nah terus kalau di Inggris namanya apa, ya kan, Liga Premier atau Liga Inggris gitu loh ya. Terus kalau di Spanyol namanya apa, banyak banget. Di Jerman liganya namanya apa, ya kan. Jadi kalian harus tahu tuh. Jadi jangan sampai ini sepak bola Inggris namanya apa ya gitu. Gampang, lihat di internet banyak ya. Nah, terus saya cuman suruh ngelihat bola. Tuh kalian nonton bola ya. Misalkan Persija Jakarta lawan ya Persib Bandung, ya kan, ditonton. Terus hasil akhirnya berapa? Terus disebutin skor akhirnya sama di idola kamu tuh misalkan mana, ya kan. Misalkan ada yang dari Persija, nah itu kan. Nah sepak bolanya pemainnya di Persija itu siapa, disebutin. Nggak terlalu suka bola ya harus, kalau udah masalah pelajaran itu bukan masalah suka nggak suka, tapi harus tahu. Walaupun saya nggak suka main bola misalkan, tapi saya tahu, ya kan.
main bola itu 2 kali 45 menit, ya kan, pemain bola itu siapa aja, paling nggak tahu lah, jadi nggak kuper gitu. Jadi artinya apa, kalian kalau punya temen suka bola itu nggak kuper-kuper banget kalau diajak main bola atau diajak ngobrol tentang bola. Itu maksudnya. Saya basket nggak tahu, tapi saya tahu main basket itu bolanya apa, pemainnya ada 5, ya kan. Terus ukuran apa, lama mainnya gimana gitu. Jadi nggak ada istilah suka nggak suka atau hobi nggak hobi. Ini masalah pembelajaran, dan belajarnya itu langsung praktek nih, ya. Jadi semua itu ada di dunia online, jadi nggak terlalu susah, ya. Tuh. Terus udah ya, bola ada lagi nggak nih yang belum jelas? Sepak bola, ya, sepak bola. Oke, bola udah. Sekarang sejarah, ya. Sejarah itu gampang banget dan harus suka. Lagi-lagi di download, ya, di download, ya. Materinya ini sejarah nih ada nih. Nah, ini sejarah, ya. Sejarah di download, ya kan. Ini ada di sini, cuman suruh bikin, lihat daftar isinya, ya kan, sampai bab 1 sampai bab 3, ya kan. Lihat nih, kan, bab 1 sampai bab 3, ya kan. Kalian baca dulu sebelum ngerjain, dibaca dulu nih bab 1 sampai bab 3, ya. Apa itu yang namanya sejarah, ya. Jadi di sini suruh nyebutin, ya, memahami pengertian sejarah. Terus dirangkum lagi-lagi. Dirangkum bab 1 sampai bab 3. Diketik. Terus di save as dalam bentuk PDF. Nah, ini udah mulai nih belajar komputernya nih, ya kan? Padahal pelajaran sejarah, tapi coba diketik dalam bentuk PDF. Yang supaya bentuknya dalam PDF gimana? Kamu ketik aja dulu. Nanti save as-nya gampang, ya. Terus dibuat presentasi dari tadi yang itu, ya. Dari yang tadi kamu rangkum, terus kamu bikin dalam bentuk presentasi 10 halaman. Ya. Sejarah itu apa? Ya kan? Sejarah adalah ini. Sejarah dibentuk itu dirangkum dulu. Setelah dirangkum baru dibikin presentasi. Ya. Presentasi itu contohnya gini nih. Ini contoh presentasi, ya. Pakainya Microsoft Office, terus PPT. Saya udah bilang di situ, saya ingin kalian 5 sampai 10 langkah lebih maju. Nah, ini namanya presentasi, ya. Nih, pakai PowerPoint. Ya, saya ajarin nanti, gak usah khawatir, saya nggak ngasih tugas terus saya diemin, ya. Nih, lihat presentasinya, ya. Presentasi, sebentar saya buka dulu, ya, sebentar. Ini contoh aja, ya. Misalkan, nah ini namanya presentasi. Nah, ini, ya kan, ini namanya presentasi. Ini slide, ini ada 10, ini kan 1 halaman, 2 gitu kan, 3, 4, 5 gitu terus. Nah, ini namanya presentasi. Kamu bikin presentasi ini, ya kan. Ini setelah itu diupload di YouTube. Gimana caranya yang ini nih kamu buat tadi, itu ada di YouTube, ya. Nanti setelah di YouTube, yang berikutnya adalah membagikan presentasi ke 25 rekan pertemanan di Facebook. Dibagi deh linknya itu ke teman-teman kamu, ya, gitu. Caranya gimana, Pak? Gampang, ya kan, di whiteboard. Oke, bisa juga, ya. Jadi nanti tetap saya ajarin, nggak saya tinggalin, ya. Gitu. Itu 1 semester 3 bab. Iya, 1 semester, ya. Enak kan? Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau yang di sana kan
udah belajar mandiri diwizikin lagi, pusing. Ini saya mah kasih penugasan, kalian berkreasi, nggak tahu nanya. Jadi kalian fokus di pembelajaran yang 7 mata pelajaran, ya. Kalian 7 mata pelajaran plus keterampilan sama bahasa Mandarin. Udah, nggak perlu diwizik-wizikin olahraga. Tuh, ya kan? Tuh, apalagi? Ini yang baru belum masuk ya si Ida nih. Ida itu murid saya dari yang lama loh, dari KPC yang lama juga, maksudnya daftarnya udah mau dari dulu-dulu tapi baru sekarang. Kalau di HP gimana bikin presentasi? Gampang Mbak, nanti dari HP atau dari tab tuh Mbak Ika. Kalau dari tab itu ada, nanti dicari namanya aplikasinya presentasi ya. Pokoknya nanti HP Note 3 bisa ya, cari namanya di Play Store, Mbak Ika cari, coba presentation, tulis aja. Kalian tulis coba, Pak, presentasi gunanya untuk apa? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Tia tuh nanyanya bagus. Presentasi itu kalau kita lihat contohnya begini ya. Ini presentasi. Ini saya kalau mau ketemu sama kalian ngajar, itu kan ngomongnya supaya nggak kesana kesini ya, itu diarahkan namanya sama yang presentasi. Jadi ini saya ngomong, ini loh saya punya program sertifikasi keterampilan untuk BMI di Taiwan. Terus saya ngomong lagi, ini yang mau diberikan kelas bahasa, jenis ini yang akan diberikan kalau bahasa Inggris. Jadi untuk kita ngomong di depan audiens, di depan siswa itu berurutan, terarah ngomongnya. Ini bahasa Inggris ya kan, ini dijelasin satu persatu. Jadi dalam presentasi itu yang disadur atau yang ditampilkan tuh yang sudah disadur ya, nggak semuanya ditulis gitu loh. Terus jadi mengarahkan, abis itu kita mau ngomong apa lagi ya, di halaman 3 lihat tugas pokok Yayasan Bakti Jaya Indonesia misalnya. Saya sebutin ini, nanti sudah ada kurikulum ini, terus saya jelaskan ya kan. Terus apalagi tugasnya ini dijelaskan. Terus udah gitu halaman 4-nya setelah ini ngomong apa lagi ya kan, seperti ini ya kan. Nah ini juga gitu, jadi kan ini bagus kan gitu. Jadi artinya presentasi itu mengarahkan kita ngomong supaya terarah ya, betul. Jadi betul, inti pokok-pokoknya aja ya. Jadi gini, kalian misalkan harus bisa nih dengerin ceramah itu, misalkan ceramah agama itu 30 menit. Dari 30 menit itu gimana jadi dirangkum menjadi satu lembar kertas. Nah, sudah menjadi satu lembar kertas, gimana caranya lagi dirangkum menjadi presentasi ya kan, supaya nanti ngomongnya teratur. Jadi kalian bisa menceritakan lagi dari presentasi yang tadi kalian buat gitu ya. Canggih kan, lebih banyak praktek kan gitu. Kalian harus bisa nih, nanti kalian harus bisa presentasi di depan saya. Coba kalian pelajari nanti suatu saat kalian pakai PowerPoint presentasi, saya jadi pemirsanya, kalian yang jadi tutornya. Itu harus bisa nanti satu persatu siswa saya presentasi ya, PowerPoint-nya yang bagus ya. Kalau yang pakai tab, coba di download yang namanya program presentasi. Oke, sudah semua nih, jangan banyak-banyak dulu, satu malam 3 saya jelasin. Ini yang gak hadir hari ini dan yang susulan itu tetap nanti saya suruh lihat rekamannya ini ya gitu. Jadi ada lagi pertanyaan? Ini pelajaran mandiri ya, 3 bulan waktunya. Jadi satu semester kan 4 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan. 15 harinya lagi nanti buat susulan atau ada yang kurang-kurang. Nah, 15 harinya lagi untuk proses penilaian. Jadi udah pas.
pelajaran mandiri ini jangan diremehin ya. Tolong kalau misalkan ada waktu segera aja selesaikan, jangan menunda-nunda ya. Ntar aja, tahu-tahu waktu habis nggak terasa loh. Nanti kalian sibuk dengan UTS, UAS ya. Jadi belajar mandiri udah siap, jalanin, besok udah siap, kerjain cepet. Ini belum masih ada 4 lagi kan, matematika, fisika, kimia, sama seni budaya gitu ya. Tapi saya lebih banyak praktek. Nanti besok aja lihat, fisika lagi saya susun rancangannya bahwa nggak akan memberatkan. Kira-kira keberatan gak nih dengan tugas yang saya berikan, yang kami berikan? Enak nggak? Kan? Gampang kan? Ya, coba. Siap. Oke. Sip. Ada lagi? Ya. Insya Allah siap. Ya, gampang. Nick malam ini saya luncurin ya. Saya kirim ya. Gitu. Jadi ini rekaman-rekaman tadi saya langsung upload. Mbak siapa tadi tuh? Mbak Cili udah pulang ya? Udah masih on. Mbak Cili selamat bergabung ya. Hebat, Mbak tuh hebat. Sama hebatnya dengan teman-teman waktu Januari atau Februari belajar Wizik. Mbak akselerasinya cepet ya. Jadi saya senang karena berarti bahasa saya di YouTube itu bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke, saya rasa kelas malam ini cukup ya. Jadi silakan yang sudah bisa ngerjakan, silakan. Ya. Dulu pernah pegang komputer. Alhamdulillah kalau udah pernah. Besok kalau yang udah pernah megang komputer, yang belum megang dulu supaya bisa. Habis dipegang nanti Mbak Cili harus bisa pakai komputer. Gitu loh. Jangan cuma pegang ya, Mbak. Gitu. Harus bisa menggunakan. Gitu. Ya. Oke, nomor induk di-share di sini terus. Jadi di grup ini kita udah pakai langsung. Bentar nih saya susun nomor induknya, ya. Besok kalau bisa udah selesai suratnya dikirim ke admin. Kalau suratnya sudah jangan lupa kalau udah dikirim ke admin pendidikan kesetaraan kalian punya filenya. Jangan nanya lagi, itu tugas agama ngapain ya, sejarah ngapain ya gitu. Loh udah dikirim kalian malah belum nggak ada filenya. Ya. Jadi harus punya, jadi tahu ngerjainnya apa gitu. Ya. Siap ya? Oke, dari saya cukup sekian. Semoga pembelajaran yang akan kalian jalankan di pembelajaran mandiri ini tidak memberatkan, namun menyenangkan. Semua saya lakukan untuk lebih banyak praktek. Nggak perlu dikasih foto, nggak perlu lah, ya kan? Nggak perlu, foto itu biodata. Ya kan, ini cuma di tengah-tengah nih biar kalian tuh tahu tugasnya dan siap menyerahkan pada tanggalnya, kesepakatan jadi istilahnya ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam belajar, cita-cita kalian dapat tercapai. Mungkin dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.